kita bahas yaitu algoritma A*STAR. Jadi apa sih itu algoritma A*STAR? Algoritma A*STAR merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi informed search method. Algoritma ini sangat baik sebagai solusi proses path finding atau pencarian jalan. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau start point sampai ke objek tujuan. Oke, selanjutnya mengenai notasi algoritma A*STAR. Jadi untuk menentukan notasinya yaitu Vn sama dengan Gn plus Hn. Jadi Vn itu biaya estimasi terendah, kemudian Gn itu biaya dari node awal ke node, kemudian Hn itu perkiraan biaya dari node n ke node akhir. Kemudian algoritma A*STAR memiliki beberapa terminologi. Di antaranya yang pertama, starting point adalah sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Kemudian A adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Kemudian simpul adalah peta-peta kecil sebagai representasi dari area path finding. Bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran maupun segitiga. Kemudian yang nomor 4, open list adalah tempat penyimpanan data simpul yang mungkin diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Yang keenam adalah closing list, adalah tempat penyimpanan data simpul sebelum A yang juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Kemudian harga, nomor 7, harga adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan jumlah nilai tiap simpul dari jalur terpendek dari starting point ke A dan jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Kemudian yang nomor 8, simpul tujuan, yaitu simpul yang dituju. Kemudian yang terakhir adalah 9, halangan, adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Balik lagi ke algoritma A*STAR. Jadi algoritma A*STAR ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi G atau jarak dari titik awal. Kemudian fungsi H jarak dari titik akhir. Kemudian fungsi F akumulasi dari fungsi G ditambah fungsi H untuk penulisannya, semisal ini kotak, gambar kotak, di sini posisi fungsi G, kemudian ini H, kemudian ini F. Seperti itu. Oke, seperti contoh di bawah ini, kita mencoba untuk mencari jalur terbaik dari titik ini ke titik ini. Caranya, pertama kita hitamkan dulu. Nah, akan muncul angka-angka seperti di layar. Kemudian ini fungsi G
kemudian ini fungsi H, kemudian ini fungsi F. Fungsi G didapatkan dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dengan menggunakan rumus sama dengan SQRT 1 ditambah 1 kan nilainya 1,4. Kemudian ini didapatkan dari 1 1 1 2 3 ditambah 1 2 3, maka coba sama dengan SQRT 9 bahkan dengan 9, maka akan terlihat hasilnya 4,2. Kemudian fungsi fungsi F didapatkan dari akumulasi dari fungsi G dan fungsi H. Di sini saya menggunakan sum. Jadi G tambahkan H, maka hasilnya 5,7. Begitupun dengan ini, kemudian ini, arah-arah yang lain. Nilainya akan sama, ini sama dengan ini sama dengan ini, kemudian ini nilainya sama dengan ini, kemudian ini nilainya akan sama dengan ini, dan terakhir ini. Seperti itu. Dari 8 arah ini kita lihat nilai mana yang paling kecil. Bisa kita lihat nilai yang paling kecil itu ini di pojok kiri atas. Maka kita coba untuk membedakan.
adalah contoh hasil akhir dari algoritma Astar. Bisa dilihat ini destinasinya dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan terakhir ke sini, seperti itu. Ini adalah contoh simpel dari penggunaan algoritma Astar. Oke, kemudian lantas bagaimana untuk menentukan jalur PPT menggunakan algoritma Astar jika terdapat suatu halangan atau blok seperti ini? Jadi pertama kita hitamkan dulu. Nah, akan muncul angka-angka. Ini adalah fungsi G, ini fungsi H, kemudian ini fungsi F. Kita lihat dari 8 arah ini manakah nilai yang paling kecil. Bisa kita lihat nilai yang paling kecil itu di 5.4 ini. Nah, bisa kita lihat dari ini dan ini, nilai F yang paling kecil adalah ini. Maka kita bisa tentukan jalur selanjutnya, yaitu dengan F 5.7. Kita coba untuk warnai.
Jadi ini adalah hasil dari penentuan jalur menggunakan algoritma star. Jika terjadi suatu halangan atau blok, jadi rutenya itu pertama ke kiri, kemudian lurus, kemudian kiri lagi, kemudian ke kanan untuk destinasi akhir dari algoritma star itu.